Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Ayo Buka Mata. Kali ini edisi spesial, saya berada di wilayah Galur, tepatnya di Jerunan Brosot Galur, di kebun anggur Mekarsari. Ya, ini saya sudah berada di dalam kebun, belum ketemu sang pemiliknya. Ini saya langsung jalan-jalan. Nah, ini kita lihat ternyata banyak pohon anggur yang tertata begitu rapi. Ini juga tampak bibit-bibit anggur yang sepertinya siap didistribusikan atau mungkin siap ditanam ya. Atau ini ya, di dalam planter bag. Ini sepertinya hasil setekan yang siap ditanam. Ya, nanti akan kita coba gali informasi kepada atau dari pemiliknya, Mas Sukardi. Ternyata kebun anggur yang ada di halaman rumah cukup asri. Tentunya selain bernilai keindahan, juga tentunya bernilai ekonomi. Ini ternyata juga buahnya cukup banyak dan ini dikasih bandrol atau nama-nama varietesnya mungkin begitu. Ini hampir seluruh halaman penuh dengan tanaman anggur, juga bibit anggurnya. Baik, nanti kita temui ya untuk pemiliknya, untuk kita gali informasi. Semoga bisa memberikan informasi, inspirasi untuk kita semuanya. Tetap ikuti di channel saya sampai berakhir. Nanti di channel Ayo Buka Mata untuk mengetahui hal yang selama ini mungkin belum kita ketahui. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kami tunggu agar channel ini semakin berkembang. Nanti kita bicara dengan Mas Sukardi, usia 49 tahun, yang berasal asli dari Kebangkeret, Parokan, Kediri, Jawa Timur. Salah satu baiklah teman-teman semuanya, ini saya sudah bertemu dengan pemilik kebun anggur Mekarsari, Mekarsari Jerunan di Galur. Sudah ada bersama saya Kang Sukardi, sang pemilik kebun anggur, dan juga ini yang pengembang. Jadi ini induknya anggur di Galur. Jadi ini induk semata ini. Jadi ini yang kemudian menciptakan berhasil menemukan berbagai varietas anggur yang tadi kita lihat di seputaran kebunnya. Nanti kita akan ada bincang-bincang beliau bagaimana asal mulanya kemudian mengembangkan kebun anggurnya ini dan bagaimana pengolahan selama ini. Kita ikuti bincang-bincang dengan Kang Sukardi. Oke, selamat sore Kang Sukardi. Ya, selamat sore Pak. Ya, ini terima kasih luar biasa kebunnya, dan ini buahnya sangat menarik. Selain membawa keindahan di halaman rumah, dan ini ternyata bernilai ekonomi. Mungkin Kang Sukar bisa cerita dulu, tanya gimana kemudian tertarik untuk mengembang anggur. Nah, ceritanya gini Pak Eko ya. Masalah saya tertarik dengan tanaman anggur, pertama
saya memang keterbatasan tempat. Ya. Satu. Nah, kedua, saya mengambil inspirasi ada dua segi keuntungan daripada pohon anggur. Bahkan dua ataupun lebih. Oh, Nah, satu, kita bisa memanfaatkan lahan di bawah pohon anggur. oh ini ya. Contohnya seperti ini. Oh iya iya. Nah, Oke, oke. ataupun kita misalkan suka dengan aglonema, kita bisa menaruh di bawahnya. Ini pelindung itu ya. Nah, ketiga, kita bisa menikmati hasilnya juga. Oh, ya. Buah ini Selain keindahan. ya. Ya, ya, oke. Dan seterusnya kita bisa mulai mengembangkan bibit-bibit varian yang sudah berbuah di Indonesia ini. Dan alhamdulillah hasilnya pun valid, kemanisannya boleh, ada kurang lebihnya ya sedikit saja. Berapa itu? Ya mungkin di antara grade 15 bisa jadi 13 Tingkat kemanisannya. tingkat kemanisannya karena faktor tanah ataupun perawatan kita sendiri. Ya. Jadi awalnya bukan petani anggur ya? Bukan, Bukan. bukan, Juga bukan sekolah di pertanian ya? tidak. Oh tidak, ternyata tidak. Terus apa dulu peminum anggur? Ya itu kalau itu mungkin sudah pernah. Sudah. Ya, Ya. ya. Tapi ternyata yang jelas Kang Sukar ini bukan berbasis ilmu pertanian, tetapi kemudian berani mencoba spekulasi mengembangkan anggur. Dan ini di kebunnya saat ini kita lihat banyak sekali varian jenis anggurnya. Jenis anggur. Jenis anggurnya. Ya. Dan ini Kang Sukardi ini membuat kebun anggur dalam rangka menjual buah, memproduksi buah atau apa konsentrasinya ini? Saya konsentrasinya memang jual tanaman bibit buah. Oh bibitnya ya? Bibit buah plus sebenarnya tanaman hias. Oh. Dan anggur ini saya memanfaatkan atap Ya. untuk tanah yang kosong karena kesempitan lahannya. Jadi bisa jadi awalnya tidak sengaja karena butuh apa perlindung untuk tanaman hiasnya menggunakan tanaman anggur, tapi ternyata kemudian ini menarik Bisa berbuah. bisa berbuah kemudian menarik untuk dikembang. Ya. Oke, sekarang ini hasil karya penjelengan ini ada berapa jenis? Nah, sebenarnya saya sudah mempunyai sekitar 90 jenis varian anggur impor. 90 ya, 90 itu anggur impor. impor semua. Tapi alhamdulillah yang sudah berhasil berbuah di sini kurang lebih dalam 20 jenis 20 jenis sudah berbuah. sudah berbuah. Luar biasa ya. Kok impor itu maksudnya induknya dulu datang dari luar negeri tuh? Ya, memang dari negara Ukraina. Ukraina ya. Terus mungkin pengamatan Kang Sukardi selama ini atau kemudian untuk menarik perhatian, kenapa harus mengambil yang dari impor? Apa karena lokal, yang anggur lokal itu tidak bisa dikembangkan atau bagaimana? Karena yang anggur lokal satu buahnya kecil, Kecil, asam kecil ya? dan asam. Oh gitu ya. Itu karena itu dipanggil dengan anggur jus. Iya, iya. Nah, kalau yang impor bahasanya memang anggur meja siap hujan. Gitu ya. Bahkan kalau misalkan orang yang datang ke sini bisa langsung mesik sendiri. Alhamdulillah saat ini saya belum menjual buah Oh gitu ya. untuk icip-icip gratis. Oke, berarti nanti kita buktikan ya apakah betul karya dari Kang Sukar ini betul-betul punya cita rasa spesial berbeda dengan anggur-anggur yang kita temui. Tadi disampaikan sudah bisa menemukan sekitar 90 varian dan terbukti 20 dari 90 itu sudah bisa berbuah di kebun sini ya. Ah, kemudian apakah dari bibitnya Kang Sukar ini sudah ada yang kemudian menanamnya secara intensif, artinya memang sengaja untuk dibuahkan begitu aja? Ada ya. Dan sudah ada yang berhasil berbuah. Dua, Satu di SD Brosot guys yang belum tahu. jenis minel.
Ya. Dan yang lain mungkin yang untuk uji varietas unggul buah besar ataupun manis ada di Mindiro, tempatnya Pak Samiti. Itu memang sengaja ditanam dan dibuahkan gitu. Ya, memang intinya fasilitas yang utama untuk tempat rekreasi. Itu. Kedua, dia akan menghidangkan buah yang spesial. Gitu. Iya. Terus kalau Kang Sukardi sendiri karena orientasinya tidak menjual buah tapi menjual bibit. Kemudian perbanyakan bibitnya bagaimana nih caranya? Nah, dengan cara sambung okulasi menggunakan batang bawah anggur yang lokal. Jadi anggur lokal intinya hanya untuk menopang hidup Karena sudah sesuai dengan kondisi tanah di sini ya tapi kemudian disambung dengan varian yang kita inginkan. gitu ya. Terus selama ini pemberian nama ini karangannya Kang Sukardi sendiri atau sudah ada nama yang baku? Nah, kalau masalah nama itu sudah ada nama sejak dari negaranya sana. Oh, dari Ukraina tadi. Dari Ukraina itu sudah ada. Misalkan yang dari India juga sudah ada. Oh, sudah ada. Nah, Namanya contohnya apa Kang? contohnya ada satu yang dari Ukraina termasuk Ninel ini yang namanya ini. Jadi Ukraina itu ada namanya Ninel ya. Ninel. Oh, Termasuk Angelica. Wah. Ada. Memang namanya cantik-cantik. oh gitu ya. Pak Ijem nggak ada ya? Nggak ada. Oh, betul. Itu namanya kucing. Oh. Besok produk lokal dikali jadi Pak Ijem gitu. Tuh. Jadi misalkan kita akan memberi nama sendiri bisa, tapi nanti nggak ada temannya. Oh itu ya. Oh iya. Misalkan kita mempunyai Ninel, kita gabung dengan apa gitu, kita buatkan nama sendiri sebenarnya bebas ya, tapi keasliannya kan yang dari sana itu dari sana ya. Oh iya. Terus selama ini Kang Kardi yang sudah membeli atau Kang Kardi berhasil menjual bibit yang dengan produksi ini sampai di mana saja? Ya, untuk saat ini saya wilayah Jawa saja. Masih wilayah Jawa ya. Karena transportnya kalau sampai luar Jawa itu sangat susah. Saya memang sebenarnya belum mengadakan sistem online ataupun paket. Sengaja Kan itu pembeli konsumen itu datang ke sini bahkan sampai dari Solo, Sidoarjo, nah, sampai Banyumas, alhamdulillah sudah datang ke sini. Semarang ya. jadi memang sengaja masih mencoba memastikan bahwa bibit yang dari sini itu nanti memang bisa hidup ya. Jadi memang masih butuh dicoba dan pemasaran baru di wilayah Jawa. Tapi sudah banyak yang artinya dari yang sudah pernah beli ke sini mungkin ada laporan bahwa kemudian anggurnya sudah bisa tumbuh dan berbuah itu ya. Yang laporan positif itu diperkirakan 90% ya. Nah, yang negatif misalkan Pak bibit saya mati atau apa itu 10%. Wah ya berarti ini kan populasinya tetap tinggi ya. Nah, karena saya menjual bibit sudah di atas standar. Kalau masih di bawah standar ataupun sistem packing paket online itu saya nggak berani. Karena kondisinya resiko kadang pengakarannya belum stabil. Oke, mungkin kalau sekalian ini mungkin nanti para teman-teman netizen ingin juga atau tertarik juga nanti untuk mencoba menanam atau bahkan kemudian berbudidaya anggur. Sebetulnya syarat utama apa Kang Kardi untuk lahan atau media yang dibutuhkan untuk tumbuhnya tanaman anggur biar bisa ya panjang seperti tanamannya Kang Kardi? Nah, kalau soal media itu sebenarnya tidak rumit. Sebenarnya tidak rumit. Tapi kalau kita pengen lebih mudah perawatan, kita yang kita dahulukan utamakan memang membuat plastik UV atap ataupun greenhouse. Ya. Banyak khusus ini plastiknya ya? Plastik khusus ya? UV. Oh, plastik UV ya. Sebenarnya juga tidak mahal.
Kalau di daerah sini yang ukuran 3 meter itu 30.000 per meter. per meter. 1 kali 3 meter itu 30. Kalau yang 4 meter ya 40.000. Mungkin di lain tempat biasanya beda harga itu sudah biasa. Tapi untuk mengurangi perawatan kita itu lebih baik sekali memasang UV, perawatannya lebih mudah, tidak terkena jamur, dan masalah media atau penumpukan sama aja, bahkan lebih susah petani melon. lebih rumit melon. Rumit melon. Kalau ini mungkin kalau ada jamuran kita potong saja, tumbuh baru sudah oke. Bahkan bonus membawa buah. Ya. Kalau dari tanahnya media kita menggunakan ya memang standar saja, ya kan. Kalau kita ditanam di tempat liar, di tanah maksudnya, itu menggunakan pupuk kandang plus sekam bakar dan tanah humus itu saja. Ataupun kalau terpaksa kita menggunakan tanah biasa, kita haluskan, kita apa itu, irik bahasa wong Jawa. Ya. Nah, terus dicampurkan jadi satu sesuai itu. Kalau di pot, nah lain lagi, memang kurangkan pupuk kandang. Pupuk kandang masih sedikit. Wah, kenapa itu kan? Karena biasanya orang nanam tuh dikasih pupuk yang banyak agar lebih bagus katanya. Tapi kalau di sini ternyata salah. Setelah 3 bulan ke atas, pupuk kandang itu sudah berubah jadi bakteri, termasuk cacing, buret, apa semua itu. Nah, jadi kita menambah perawatan. Daripada kita menambah perawatan, lebih baik menggunakan media yang saya katakan tadi. Kurangkan yang pupuk kandang. Wah, terus untuk asupan gizinya, nah kita bisa menggunakan kimia, termasuk NPK. Oh, NPK ya. Nah, itu. Ya. Terus kemudian ini kebetulan di wilayah Galur, Brosot ini kan lebih dekat ke arah pantai. Kemudian kalau kita ke utara, saya kepasakan daerah Sentolo, semakin ke utara kan semakin panas. Itu kira-kira cocok nggak ini? Lebih bagus, Malah lebih panas, lebih bagus. malah begitu. Ya. Bahkan saya sudah menanam di puncak Kaliurang. Hah? Nah, itu juga berbuah. Kalau sangat dingin ya. Sangat dingin. Nah, cuman ya itu saja. Fasilitas utama kita membuat greenhouse. Luar situ ya. Nah, greenhouse untuk pelindung dari satu, misalkan ada embun. Kalau suhu kurang panas, embun itu kan bisa berubah menjadi jamur di balik daun. Jadi kalau ada greenhouse, kita sudah alhamdulillah, mungkin nanti perawatan untuk insek apa semua itu lo kurang. Bahkan kalau saya ini hampir saya tidak merawat. Nah, kalau fungi pun lebih seminggu sekali lebih bagus, tapi saya ini kadang 1 bulan sekali. Ya. Berarti ini artinya di semua wilayah itu berpeluang untuk bisa dikembangkan, baik untuk tanaman hias maupun kalau untuk halal budidaya. Ini bisa diterima oleh tanaman anggur ini, hanya tinggal nanti penyesuaian, dan kuncinya adalah di atap ini UV ya. Nah, kita harus bikin seperti itu. Nah, kalau misalnya ini pernah tidak melakukan uji coba, misalnya kita terpaksa tidak pakai plastik UV, kita liarkan itu, nanti penanganan agar bisa optimal, ada strateginya enggak? Strategi untuk itu misalnya. Nah, itu sangat banyak modal, tapi kemungkinan besar hanya 40% berhasil. Ya. Gitu. Ya. 40 berhasil. Tapi kalau di saat musim kemarau memang oke-oke saja. Nanti baru kelihatan di saat akhir musim hujan. Oke. Musim hujan. Nah, terutama di bulan Desember, Januari, Februari itu memang kalau di Indonesia diambang kehancurannya pohonan. Tapi kalau batang sudah besar itu tidak ada masalah. Nanti setelah kita memasuki musim kemarau, kita potong langsung berbuah.
itu ya. Tapi kan kerusakannya juga 50% dari batang-batang itu. Nih, jadi sebetulnya anggur ini tanaman yang mudah tumbuh ya Kang Kardi ya. Mudah tumbuh, cuma yang tidak mudah itu untuk berbuahnya. Berbuahnya sebenarnya mudah. Mudah juga ternyata. Mudah juga. Kita tidak perlu menggunakan sistem yang terlalu rumit. Kita mengambil saja sistem yang mudah duduk. Contohnya seperti ini, ya kan? Kita sudah berbuah, bisa kita mencocokkan lagi untuk memotong saja satu batang ini. Ini nanti kalau tumbuh baru, insya Allah membuah benar, walaupun dia kecil. Nah, itu untuk dicoba kita membuahkan. Nah, setelah kita tahu semua seluk-beluknya, nah, baru ikut kehendak hati, kita pruning habis, buah rompolannya besar-besar. Kalau misalnya sudah mau dibuahkan, berarti pruning dipotong ya? Potong habis. Tapi kalau kita hanya ingin membuat cabang ataupun terima buah, yang penting berbuah, menggunakan cara putar duduk. Enggak beda. Ini pun semua hasil putar duduk. Oke, itu teman-teman netizen semuanya, ternyata apa yang dilakukan Kang Kardi ini penuh inspirasi untuk kita semuanya. Jadi kita lihat nanti kita lihat kembali suasana halaman rumah dari Kang Kardi ini yang semuanya ditutupi dengan pohon anggur dan ini betul manfaatnya ya. Selain ini memang nilai ekonomi, ternyata juga lingkungan menjadi terasa segar. Dan mungkin dari teman-teman netizen juga berkeinginan nanti akan langsung mungkin belajar di kebun anggurnya Mekarsari miliknya Kang Sukardi ini di Jeronan, Brosot, Galur, Kulon Progo. Nanti silahkan, nanti bisa kita berikan nomornya di sini, nomor HP-nya Kang Kardi. Nanti bisa dihubungi. Kemudian silahkan mau belajar Kang Kardi siap ya? Siap, alhamdulillah. Kang Kardi siap nanti untuk menjadi mentor penjenengan semuanya, untuk memberikan tips triknya selama ini bagaimana budaya anggur. Kita ini tujuannya satu, tidak mau misalkan kita diunggulkan. Saya tujuannya belajar bareng, terus berkembang dan berkembang. Itu saja. Jadi ilmu itu tidak akan pernah habis ya. Jadi kalau misalnya dikeluarkan ilmunya bukan, ilmunya juga tidak habis. Tidak. Bahkan alhamdulillah mungkin dari ilmu yang berlawanan itu tadi saya punya tambahannya. Jadi luar biasa ya. Jadi jangan khawatir, welcome. Kang Kardi ini siap menerima kehadiran Anda untuk belajar di sini. Bahkan kalau misalnya penjara akan mengembangkan kebun anggur, misalnya membutuhkan pendampingan, dan kalau Kang Kardi ini siap mendampingi, siap mensupport bibitnya. Ya, jadi mau varian apapun di sini sudah ada. Harga kalau kita itu harga jual memang dimulai dari 125.000. Yang termahal ya bisa mencapai 1 juta. Itu 1 juta. Tergantung varian apa yang diinginkan ataupun besar kecilnya itu nanti akan berbeda. Nah, itu ya, jadi pilihan seperti itu. Jangan dinilai itu tidak mahal, karena itu karya itu dibuat ya. Jadi yang mahal itu adalah prosesnya, bagaimana kemudian bibit itu muncul di sini. Itu jadi yang mahal di situ. Tapi yang jelas ada garansi. Ada garansi dari Kang Kardi, garansi dibimbing sampai bisa. Untuk tanaman ya di depan rumah boleh, mau dikembangkan sudah boleh. Itu yang nanti ya. Oke, itu teman-teman terima kasih ya untuk perjumpaan kita di kesempatan kali ini di kebun anggur Mekarsari Jeronan di Brosot. Semoga perjumpaan kita kali ini membawa inspirasi untuk kita semuanya, mungkin untuk pengembangan dari usaha kita atau untuk membuat variasi untuk mengolah lahan yang kita miliki, meskipun sempit tapi bisa kita optimalkan. Terima kasih, tetap bersama saya di Ayo Buka Mata, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.